Hai guys, balik lagi bersama Mimin. Terima kasih buat kalian yang terus mensupport channel ini. Dan buat kalian yang baru bergabung, Mimin berharap kalian juga mensupport channel ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya guys. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita dari Donghua yang berjudul Tomb of Fallen Gods. Dimana di episode sebelumnya, kalian pasti masih ingat kan? Kalau Chenan hampir dihukum mati oleh raja dari kerajaan Dongsu yang juga merupakan ayah dari Chuyu. Tapi berkat keahlian Chu Xian bernegosiasi dengan sang raja yang mengatakan bahwa Chenan memiliki kemampuan untuk mengendalikan busur Houyi. Akhirnya, Chenan hanya akan dijadikan abdi kerajaan. Saat Chuyu mengantarkan Chenan ke asrama abdi kerajaan, Chenan dikejutkan dengan patung Tantai yang berdiri tegak di depan pintu masuk asramanya. Oke guys, cukup ulasannya. Sekarang ambil cemilan kalian, luruskan pinggang, kita meluncur ke episode 6-nya. Chenan yang terkejut jika Tantai merupakan lawan terakhir sebelum kekuatannya melemah ini menjadi sebuah patung yang berdiri kokoh di hadapannya. Namun Chuyu menyebutkan Tantai adalah seorang pria yang sangat berjasa bagi kerajaan Dongsu. Tantai juga diingat oleh seluruh masyarakat kerajaan Dongsu. Oleh karena dialah yang membawa busur Houyi yang sampai kini menjadi senjata penting bagi Dongsu. Mendengar penjelasan dari Chuyu, Chenan sebenarnya tidak ingin mengingat kejadian saat bertemu dengan Tantai. Namun rupanya Tantai tidak melupakan perjanjian yang telah dibuatnya bersamanya. Namun Chenan merasa tidak yakin apakah dirinya dapat bertemu kembali dan bertanding bersama Tantai. Namun Chuyu menyindir keinginan Chenan untuk menjadi seorang peri karena kekuatan Chenan saat ini sudah hilang dan hanya akan bisa berkembang mencapai ranah tingkat 1. Seakan lupa penyebab terkurasnya tenaga Chenan karena Chuyu mengalihkan pembicaraan untuk melanjutkan perjalanan ke asrama. Dalam perjalanan menuju ke gedung asrama abdi kerajaan, Chenan melihat aktivitas para abdi kerajaan yang tampak sibuk berlatih kultivasi dan membawa beberapa barang. Rupanya kedatangan dan diangkatnya Chenan menjadi abdi kerajaan telah terdengar oleh para abdi lainnya dan menjadi perbincangan hangat di lingkungan asrama. Mereka heran mengapa seorang yang tidak memiliki kekuatan dapat diangkat menjadi abdi kerajaan. Kemudian mereka mulai mengembangkan spekulasi bahwa alasan Chenan diterima adalah menjadi abdi kerajaan karena Chenan dapat membuat Chuyu bahagia. Setelah keduanya sampai di asrama abdi kerajaan, Chuyu meminta Chenan untuk merahasiakan tentang busur itu yang dapat membahayakan kerajaan Dongsu dan juga dirinya sendiri. Chenan pun dapat memahami tentang kondisinya saat ini. Namun tiba-tiba, sebuah naga terbang di atas Chuyu dan juga Chenan secara brutal. Naga yang sedang ditunggangi oleh seorang pria tersebut menyerang salah satu pengabdi kerajaan yang sedang bekerja. Naga tersebut mengambil abdi kerajaan dan menerbangkannya ke langit, kemudian menjatuhkannya begitu saja. Pengabdi kerajaan yang lainnya memohon ampun agar tidak diserang. Namun bukannya iba, pria tersebut malah melemparkan senjatanya kepada abdi kerajaan yang malang itu. Serangan tersebut berhasil ditepis oleh Chuyu. Dan senjata pria yang ternyata bernama Sima ini dikembalikan pada dirinya. Sima sudah saling kenal dengan Chuyu. Di sana Chuyu juga bertanya apakah alasan Sima menyerang abdi kerajaan yang sedang bekerja. Namun Sima dengan santainya mengatakan bahwa abdi kerajaan adalah budak yang bisa jadi cemilan untuk naganya yang ia beri nama Tutian. Chuyu pun marah besar kepada psikopat yang ada di depannya ini. Tapi Sima justru menyukai sikap Chuyu yang tidak berubah dari dulu. Di tengah pembicaraan Sima dan Chuyu, Chenan pun menghampiri keduanya. Rupanya Sima juga telah mendengar kabar tentang kedatangan Chenan. Dan dia menghina Chenan dengan mengatakan jika ada orang desa yang tidak akan berguna bagi Dongsu. Chuyu yang mendengar hal itu malah memeluk lengan kiri Chenan dan dia mengatakan bahwa Chenan lebih kuat darinya. Namun Chenan merasa kesal karena Chuyu menyeret dirinya dalam masalah mereka berdua. Namun Chuyu memohon agar diperbolehkan melakukan hal tersebut.
Melihat hal ini, membuat Sima marah besar dan memperingatkan Cuyu bahwa dirinya telah sah menjadi tunangan dari Cuyu, sehingga ia tidak mengizinkan Cuyu dekat dengan lelaki lain. Itulah sebabnya Cuyu menolak untuk menikah dengan Sima karena Sima ini memiliki perangai yang buruk. Namun Sima kembali menegaskan bahwa keputusan untuk menikah ataupun tidak berada di tangan sang raja. Saat Sima ingin membawa Cuyu pergi, tangan dari Sima langsung ditahan oleh Chenan. Kemarahan dari Sima kembali memuncak dan ia berencana menyerang Chenan dengan menggunakan kultivasi. Namun Cuyu memperingatkan bahwa perkelahian dilarang di dalam asrama abdi kerajaan. Sima yang masih menahan kultivasinya di depan muka Chenan pun akhirnya mengurungkan niatnya untuk menyerang Chenan. Namun Sima kembali menghina Chenan yang bersembunyi di ketiak perempuan. Tapi Chenan yang dasarnya jago adu mulut, dia pun membalas bahwa Sima adalah penguntit yang menjijikan. Dongdong juga ikut mengejek Sima yang bersembunyi di balik kaki Chenan. Sima yang melihat Dongdong pun tertarik untuk memilikinya. Ditambah lagi, Dongdong merupakan seekor naga. Ia bahkan tidak ragu untuk membeli Dongdong agar Chenan mau memberi Dongdong kepada dirinya. Chenan pun menolak mentah-mentah permintaan Sima. Dia juga mengatakan bahwa Dongdong adalah saudaranya yang tidak ternilai harganya. Namun menurut Sima, keputusan tidak ada di tangan Chenan. Ia pun mendekati Dongdong untuk meraihnya seperti seekor kucing. Namun Dongdong berjalan menjauhi Sima karena ketakutan. Kesal dengan perilaku Dongdong, Sima pun mencekik Dongdong dengan tangannya. Sima yang sangat kesal akhirnya membuang Dongdong dengan kultivasi yang membuat Dongdong terpental sangat jauh. Menurutnya, peliharaan akan memiliki perangai yang sama dengan pemiliknya, dan Dongdong adalah hewan liar yang tidak berakal baginya. Di sana Chenan langsung menghampiri Dongdong yang sedang kesakitan. Melihat perilaku Sima yang sudah keterlaluan, Cuyu pun langsung mengusir Sima. Sebelum pergi, Sima mengatakan bahwa dirinya sangat tulus mencintai Cuyu. Kemudian ia pergi bersama dengan naganya meninggalkan asrama abdi kerajaan. Melihat kondisi Dongdong yang sedang kesakitan, Cuyu meminta agar Dongdong sementara waktu tinggal bersamanya untuk mendapat perawatan. Chenan pun sepakat dengan hal itu dan memberi Dongdong kepada Cuyu. Namun Chenan tampaknya memiliki dendam kepada Sima yang telah menyakiti saudaranya yang berharga itu. Sepulang dari mengunjungi Cuyu di kerajaan Dongsu, Sima marah-marah karena ia diperlakukan secara kurang ajar oleh Cuyu dan juga Chenan. Ia pun bersumpah akan menjadikan Chenan sebagai makanan dari naganya. Kemarahan ini pun dilampiaskannya kepada bawahannya yang bernama manajer Wei. Ia pun bahkan menendang Wei hingga hampir jatuh. Dia juga memerintahkannya untuk mengambil sebuah persediaan anggur yang ada di gudang. Bukannya melakukan perintah, manajer Wei justru kembali memberi perintah kepada penjaga yang berada di luar untuk mengambil anggur yang ada di gudang. Sebelum penjaga itu pergi, manajer Wei ingin memastikan pengiriman gandum ke area pertambangan sudah selesai dilakukan atau belum. Penjaga tersebut mengatakan semuanya sudah beres. Namun, sang penjaga mempertanyakan alasan manajer Wei mengganti gandum yang akan menjadi makanan utama para pekerja tambang dengan bekatul. Namun manajer Wei malah marah dan mengatakan itu bukan urusan dari para penjaga. Saat penjaga akan pergi untuk mengambil anggur yang diminta oleh Sima, tiba-tiba penjaga tersungkur jatuh, diserang oleh seseorang yang tidak jelas arahnya dari mana. Di sana manajer Wei panik dan terlihat sebuah bayangan seorang pria. Sima yang telah memasuki kamar tidurnya karena terlalu kesal akibat manajer yang tak kunjung datang untuk memberikan anggur. Namun ia melihat gentong dan beberapa cemilan berada di atas meja kamarnya. 原来是把酒送到这儿来了，怎么一股错味？好疼！这是谁干的？ Sima pikir itu adalah anggur yang ia minta. Namun saat Sima minum anggur tersebut, ternyata anggur itu sudah basi. Kemudian untuk meredakan rasa getir dari anggur basi itu, ia pun mencoba memakan cemilan sambil duduk. Namun kursi yang ia duduki malah ambruk dan membuatnya semakin kesal. Sima yang bangkit dari rasa kesalnya kemudian menyadari ada seseorang yang sedang tidur di kasurnya. Saat dia memeriksa, ternyata semua kesialan yang dialami olehnya ternyata adalah settingan dari Chenan yang sedang asik melihat kejadian itu dari atas atap. Di sisi lain, Dongdong dengan lahapnya makan di kamar. Cuyu heran dengan daya tahan tubuh Dongdong yang sangat cepat pulih dari serangan Sima. Dia yang mulai terlihat kekenyangan akhirnya dibawa oleh Cuyu untuk tidur di ruangan lain.
Namun Dongdong menolak dan malah melompat kembali ke kamar Cuyu. Namun Cuyu tidak bisa mengizinkan Dongdong tidur bersamanya. Namun dengan keimutannya dia berhasil membuat Cuyu mengizinkannya tidur bersamanya. Saat berada di kasur Cuyu, Dongdong melihat sebuah boneka naga berwarna merah muda. Terlihat Dongdong terpesona pada pandangan pertama. Dongdong juga tidak bisa melepaskan pandangannya dari boneka naga tersebut dan memohon kepada Cuyu agar diperbolehkan untuk memiliki boneka tersebut. Namun Cuyu tidak memperbolehkannya karena boneka itu adalah pemberian dari gurunya. Tapi sekali lagi, dengan kekuatan keimutan Dongdong akhirnya diizinkan untuk bermain dengan boneka naga itu. Melihat Dongdong yang kegirangan, Cuyu pun menawarkan Dongdong untuk sementara waktu tinggal bersamanya, sembari menunggu pemulihan pasca diserang oleh Sima. Dongdong yang awalnya ragu, namun setelah mendengar ia akan mendapatkan makanan yang enak pun setuju. Keesokan harinya, Chenan rupanya tidak tidur semalaman. Dia bergadang untuk mempelajari tata letak dari kerajaan Dongchu. Dan hasilnya ia berhasil mengetahui di mana pusat dari kerajaan Dongchu dan mengetahui titik dari perpustakaan. Di saat yang sama, Cuyu dan juga Cusian mengunjungi kamar Chenan saat dirinya sedang masukkan gulungan berisi denah ke dalam guci. Cusian yang memiliki penglihatan yang tajam pun curiga dengan gulungan tersebut dan bertanya kepada Chenan apa isinya. Tanpa basa-basi, Cuyu langsung mengambil gulungan tersebut dan betapa terkejutnya ternyata gulungan tersebut berisi gambar-gambar aneh. Chenan beralasan dirinya tidak bisa tidur dan untuk menghabiskan waktu, dirinya menyibukkan diri dengan menggambar. Mencoba mengalihkan pembicaraan dengan bertanya tentang kabar dari Dongdong. Oh, 对了，东东呢？他伤得严重吗？ 放心，他已经没事了。 Di tengah pembicaraan dari Cuyu dan juga Chenan, Cusian mengeluarkan sebuah gulungan yang berisi kumpulan jarum akupuntur dengan berbagai macam ukuran. Jarum-jarum ini digunakan Cusian sebagai metode pengobatan untuk Chenan agar kekuatannya segera kembali. Cusian juga meminta Chenan untuk membuka bajunya dan Cuyu menunggu di luar bersama dengan jagoan milik kakaknya. 脱掉外衣。这么直接？忍住，千万不能露馅。可有感到内力自丹田涌出？ Cusian pun mulai menusukkan beberapa jarum akupuntur ke punggung Chenan. Chenan dengan seluruh tenaganya menahan rasa sakitnya. Di sana Cusian mengatakan bahwa jarum-jarum ini dapat mengalihkan energi internalnya yang tersumbat. Namun Chenan tidak merasakan apapun saat jarum itu ditusuk kepadanya. Merasa ada yang aneh, Cusian mengambil jarum lainnya. Chenan yang sangat kaget melihat jarum yang diambil oleh Cusian adalah berukuran yang jauh lebih besar daripada jarum yang sebelumnya. Demi menghindari tusukan lainnya, Chenan menjauh dan mulai basa-basi dengan Cusian. 可有感到内力自丹田涌出？ 没有。难道是刺激的还不够重？ 慢着！我突然想起来一件事，长公主尚未出嫁，与我这般待在屋内，恐怕影响不好。 Dengan menanyakan apakah dia tidak canggung saat berduaan dengan pria di dalam kamarnya. Namun dengan santainya Cusian menjawab bahwa itu adalah tugasnya. Dan ia juga sudah dididik mulai sejak kecil, sehingga perasaan cinta sudah tidak pernah terpikirkan lagi. Chenan yang mulai menyinggung soal perasaan Cusian dan disinilah Cusian mulai kehabisan kesabaran. Chenan mengatakan sayang sekali jika wanita secantik dirinya tidak memiliki pasangan. Tetapi tanpa basa-basi, Cusian langsung menusukkan jarum yang sedari tadi dihindari oleh Chenan dan benar saja teriakan pun langsung pecah. 啊，像长公主这般大美人啊，着实可惜了。 Setelah proses pengobatan selesai, Cusian dan juga Chenan keluar dari kamar. Cuya yang melihat menghampiri mereka berdua dan melihat Chenan yang tampak loyo dan tak berdaya. Di sana Chenan juga langsung mengajak Cuyu pergi ke perpustakaan kota untuk menyegarkan diri. Cusian yang mengetahui bahwa Chenan memahami aksara lama namun tidak memahami aksara baru. Menurutnya itu hal yang cukup aneh. Chenan yang keceplosan mengatakan dirinya harus mempelajari aksara terbaru saat ini. Hampir saja membuat Cusian curiga. Cuyu juga langsung bersedia akan mengajari Chenan dan mengajaknya ke perpustakaan.
Namun Cusian melarang Chenan tinggalkan arena asrama selama proses penyembuhan dan proses belajar. Hari demi hari, Cusian mengobati Chenan dan Cuyu mengajari Chenan baca dan tulis. Setelah hari yang panjang, Cuyu dan Cusian tidak melihat adanya perkembangan melalui kekuatan dari Chenan. Namun Chenan menenangkan dua saudara tersebut. Tidak masalah apabila dirinya menjadi seorang warga biasa. Tiba-tiba, Cusian bangkit dari kursinya dan tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Cuyu yang merasa ada yang berbeda dari kakaknya. Chenan pun juga merasakan kecurigaan terhadap Cusian yang secara berlebihan mengkhawatirkan dirinya. Aroma kecurigaan mulai tercium oleh Chenan terhadap Cusian. Kira-kira rahasia apa yang akan terbongkar lebih dahulu? Nah, cukup sekian untuk episode kali ini. Untuk lanjutan alur ceritanya, kita nantikan di part selanjutnya. Makasih buat kalian yang sudah klik video ini, dan pastinya makasih buat kalian yang sudah dukung dan subscribe channel ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Mimin undur diri, bye-bye.